Pada hari ini di desa kita ini kami dari pihak kepolisian dan kejaksaan akan mengadakan rekonstruksi. Jadi kami mohon Bapak Ibu yang tidak berkepentingan boleh menonton. Silakan menonton, mohon dijaga jarak, pakai masker demi ketertiban kita bersama. Bapak Ibu. Gideon. Andi Pranata Sembiring. Bisa. Markus Ginting. Oh, pakai gitar waktu itu deh. Oh ya. Mobil kita itu dah. Mobil orang kita. Mobil kita. Jangan disuruh disembunyikan, jangan dibela-bela. Arsat Tarigan, kalau nggak ada kami buat peran terganti ya. Arsat Tarigan. Kemudian Zulkifli Ginting. Ini baru Destaria, istrinya itu. Dia lagi hamil pun. Mari nak. Nah, kan di luar B. Oh ya. Iya. Sudah. Kasih aja satu sepeda motor apa ya nanti di terakhir di pakai lanjut situ. Sepeda motor. Baik. Mohon izin. Berita acara rekonstruksi pada hari ini Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekitar pukul 12.00 WIB. Saya Teguh Siahan bersama dengan JP Handoko Aibtu, Adrian Surbakti Aibda, Jonathan Karkaro, SH Aibda, John Peter Barus Bripka, Togi Desmanjorang Briptu, Epi Vanita Sari Bripka Briptu. Masing-masing dari kantor yang sama telah membawa 2 orang tersangka atas nama Moranta Sinuraya, tempat tanggal lahir Desa Sinuraya, tanggal 3 Agustus 1993, umur 26 tahun, jenis kelamin laki-laki, bahasa Indonesia, agama Kristen, pekerjaan bertani, pendidikan terakhir SD kelas 1, suku Karo, tempat tinggal Desa Cinembah, Kecamatan Karo. Yang kedua tersangka Roy Immanuel Sinuraya,
umur 32 tahun, lahir di Jeraya tanggal 5 September 1987, pekerjaan bertani, berkebun, agama Kristen. Kewarganegaraan Indonesia, suku Batak Karo, pendidikan terakhir kelas 1 SMP, sekolah menengah pertama, alamat desa Ajenembah. Secara bersama-sama yang mengakibatkan matinya orang, yang terjadi pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekitar pukul 22 di depan kedai kopi milik Jukupi Ginting yang terletak di desa Ajenembah, Kecamatan Merek, Karo, yang diduga keras dilakukan oleh tersangka Morantas Nuraya dan Roy Menus Nuraya terhadap korban Muhammad Jupri Bangun alias Jupri Prangenangin sebagaimana dimaksud pasal 340 sub 338 lebih sub 170 ayat 2 ke 3E dari KUH pidana. Adapun pelaksanaan rekonstruksi sebagai berikut. Pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekira pukul 15 WIB. Ayo, adegan pertama. Tersangka Morantas Nuraya bersama dengan Immanuel Fakultas Sembiring, Ini depan Pak. Billy Bronsos Nuraya alias Billy Nuraya datang ke kedai kopi milik Jukupi Ginting. Dari sana. Geser dan tidak apa dulu, Bu, geser, Bu. Udah, sampai situ. Nah, pesan rapat kali. Oke. Adegan pertama ya, kasih tanda. Ya, adegan pertama pada hari Senin tanggal 20 April sekira pukul 15 WIB. Tersangka Morantas Nuraya bersama saksi Immanuel Fakultas Sembiring, Billy Bronsos Nuraya alias Billy datang ke kedai kopi milik Jukupi Ginting. Adegan pertama, geser aja. Ya, kasih tanda sini. Oke, ya. Oke, adegan pertama ya. Kasih tanda satu ya. Sudah. Oke. Lanjut adegan kedua, Bro. Jalan. Ya. Adegan kedua ya. Mana dia? Nunggunya korban mana? Apa di sini mana? Belum. Di depan kedai sudah ada saksi Adegan kedua, Bro. Morantas Sembiring, Perintah Sembiring. Masuk ke dalam. Yang nggak ada kepentingannya Yang jangan nggak ada bed saksi ataupun tersangka, tolong kosongkan dulu ini TKP-nya. Karena dulu apa saksi? Pas dia mau masuk aja saya foto sekali. Pas dia masuk. Ya, pas mau masuk Saya masuk sini. Sini. Ya. masuk dalam, masuk dalam. Aja dulu, Mas. Kelihatan. Mundur sedikit. Iya. Dan dalam Pak, salam. Dalam. Dia menuju ke dalam. Masuk aja. Bersama dengan saksi. Berdampingan dengan dia. Saksi sini semua berarti. Yang di sini kamu di mana? Kamu kemarin di sini kok satu. Oh, siapa kawan mencatu? Main satu. Itu udah datang dia. Oh, itu dengan kawan dulu mencatu siapa? Kembali. Belum. Kemudian tersangka Morantas Nuraya, saksi Immanuel Fakultas Sembiring, dan Billy Bronsos Nuraya alias Billy Nuraya masuk ke dalam kedai kopi milik Jukupi Ginting dan duduk dalam kedai dengan posisi tersangka Morantas Nuraya dan Immanuel Fakultas Sembiring duduk bersebelahan. Sedangkan saksi Billy Bronsos Nuraya alias Billy Nuraya duduk di samping Cipta Ginting. Pada saat itu telah terlebih dahulu berada di dalam kedai kopi. Biar nampak saja. Cinta. Cinta, apa yang cinta? Udah, dulu. Berarti apa tuh? Coret dari belum ada sih. Dalam ya, Pak ya. Ya, mana tuh? Mana siapa di sini? Nggak ada cip dari dalam.
Kemudian tersangka Moranta Sinuraya bersama saksi Billy Bronson Sinuraya alias Billy bermain catur di dalam kedai. Pindah kenapa? Iya ajak nanti juga masak. Dia ajak. Iya, Itu yang ngajak. Dari sini. Nah, dia yang ngajak. Dia ngajak sih. Apa yang ngajak? Catur ya, baru pindah ke sana. Catur. Yang Moranta Sinuraya mengajak siapa? Ini kasih siapa? Buka apa ya? Buka caturnya. Minta buka apa ya? Buka catur. Kenapa? Apa? Coba perhatikan siapa? Dan kami lihat itu ada seperti itu. Masih ya apa? Sini, kamu pasang apa? Kamu Nanti saksi. Loh, oke. Kamu keluar ya? Iya, dulu. Nanti. Kamu pasang apa? Nah gitu aja dulu, santai aja, santai. Udah? Ini Pak, udah di dalam? Bentar. Udah. Udah? Udah. Udah. Habis ini mana? Ada kan kumpat sana. Ini sini Pak. Ya, tersangka. Ini Pak. Kemudian sekira pukul 20.30 saksi Maranatha Ginting datang ke kedai kopi milik saksi Jukip Ginting dengan membawa gitar sambil bernyanyi. Berdiri ya, foto. Berdiri di sini, pintu tengah. Sambil berdekat kumpulkan kayu yang terbakar. Sudah. Apa ini? Saksi Billy Bronson Sinuraya alias Billy Sinuraya dan tersangka Moranta Sinuraya menghentikan bermain catur. Nah, ya. Hentikannya bermain caturnya. Masuk ke dalam lagi. Udah, lipat aja gitu. Ha. Separuh aja, Pak. Separuh aja. Ah, gitu aja. Dan tutup. Siapa yang berdiri? Siapa yang keluar berdiri? Yang berdiri siapa keluar dia? Menghentikan bermain catur. Sinuraya Pak Badar sini. Berdiri. Tunggu, Pak Badar sini tunggu dulu. Dan saksi Billy Bronson Sinuraya alias Billy Sinuraya melihat keberadaan saksi Maranatha Ginting yang sedang bermain gitar dan bernyanyi di luar. Sehingga saksi Billy Bronson Sinuraya alias Billy Sinuraya keluar dari dalam kedai kopi dan mengambil saksi Maranatha Ginting dan diikuti oleh saksi Immanuel dalam Spiring dan tersangka Moranta Sinuraya. Begini coba geser kamu sana. Pak, balik kan bagian ini, Pak. Tersangka. Iya. Ah, gitu. Nah, silakan. Masih 5, Pak. Keluarnya masih 5. Keluar masih 5. Mana? Di sini belakang. Tunggu di mana apa ya? Sikat dulu. Jalan keluar, jalan ke hati. Nah, untuk keluar sana. Dah. Mana Pak? Nah, apa? Maskernya? Kasih jarak ya Pak. Ya, buka aja masker. Oh aja. Terus tinggal.
Mana siapa tadi sini? Sini, yang sama. Jalan-jalan aku. Setelah di luar kedai kopi, saksi Billy Bronson Sinuraya alias Billy, saksi Immanuel Papalenta Sembiring, tersangka Moronta Sinuraya berdiri di mengelilingi api dengan posisi Maranta Ginta masih tetap berdiri ya. Maranta Ginting bermain gitar. Kemudian Ebenezer Barus. Mana Ebenezer Barus? Mana Ebenezer? Mana? Ini di luar dari keterangan kamu. Mau ikut mempergerakan? Di luar dari keterangan kamu awal ya. Ini sesuai dengan bekas di BAP. Ya. Karena nanti di sini keterangan kami di sini di bekas kami ini kan pulang, nggak berada di sini. Nah, mari kita kasih peran pengganti saja. Ya. Nanti di peran dia aja nanti apa ya? Lebih bagus kalau dia, Mas. Ya, lebih bagus kalau dia langsung. Karena Keterangan dia tidak sama yang inisial. iya, Dia mau nggak ini Iya. kamu dipanggil ke sini, mau nggak kamu menerangkan yang sebenarnya gitu. Kalau misalnya yang sebenarnya ini kamu lakukan adegan di sini, di BAP kamu beda, nanti di BAP ulang ya. gitu dia. Ada di anti versi dia sendiri kita apakan. Itu dia Pak, maksudnya kan yang di sini sama yang di BAP kan berbeda. Nah, ini yang mana yang benar gitu. Bukan. Nah, Dua-dua diperankan. Kita biar keterangan saksi. Dia berada di sini, tapi terus pada saat kejadian nggak ada berada di sini lagi. keterangan dia Pak. Nah, keterangan saksi. Ya. Keterangan dia sampai dari awal sampai akhir di sini. Ada. Bersedia. Itu dia. Makanya ini bersih berkas ini kita pakai. Beda keterangannya kemarin. Paling peran pengganti kita bikin. Ya, langsung aja. Ya. Ya, ayo. Oke, ya. Nanti 2 kali kami ya. Ayo. Setelah di luar kedai ya, diselenggarakan saksi Billy Bronson Sinuraya alias Billy Sinuraya, saksi Immanuel Papalenta Sembiring dan tersangka Moronta berdiri mengelilingi api dengan posisi ya Maranta Ginting tetap melawan kita. Kemudian Ebenezer Barus telah ada di mengelilingi api dengan posisi jongkok. Ya, sedangkan Billy Bronson Sinuraya alias Billy Sinuraya Immanuel Papalenta Sembiring dan tersangka Moronta Sinuraya berdiri sambil bernyanyi, terkadang berganti posisi dengan jongkok. Siapa di mana? Kundur Bang. Merantah di mana? Ada posisinya aja. Berdiri. Sudah? Kapan kamu ambil kursi sama dia? Iya, ambil. Kemudian tersangka saksi Billy Bronson memberikan kursi kepada Maranta Ginting untuk duduk. Raduna kang kena kursinya, Bang? Oh. Enggak. Bet, udah nampak, ulang. Enggak. Duduk. Tidak berapa lama kemudian korban Muhammad Jutri Bangun alias Jutri Perangin keluar dari korban Muhammad Jutri Bangun alias Jutri Perangin datang ke kedai kopi. Ya. Dengan mengendarai sepeda motor. Lewat mana di dalam? Apa? Sini. Di sini. Dari bawah. Dalam. Ya, sini. Rapat aja. Posisi ke sini. Mengarah ke jalan. Ya, dari sini ke sana. Korban ya, Bas. Begini posisinya. Pas waktu dia datang. Dia menghadap ke sana.
Langsung ke Tidak, sana. di sini. Langsung ke sana. Ke sana kelihatan. Di sini. Setelah memarkirkan sepeda motor, Parkir terus. kemudian korban Jupri Bangun alias Jupri Prangenangin datang ke kedai kopi Jupri Ginting dengan berjalan kaki sambil mengatakan, Masih adegan ke-7? Iya. Oh ya, adegan ke-7. Ya. jangan duduk-duduk tengah jalan. Jangan duduk-duduk di tengah jalan. Kemudian dijawab oleh saksi Immanuel Peperta Sembiring dengan mengatakan, iya bang. Masuk dalam kode. Tidak berapa lama kemudian, korban Muhammad Jupri Bangun alias Jupri Prangenangin keluar dari dalam kedai dan pergi dengan mengendarai sepeda motor miliknya. Keluar lagi. Tunjuk Bas, sana Bas. Keluar Bas. Rapat sama Jupri Bas, rapat sama Jupri. Masih adegan ke-7 ya? Ya, pergi. Naik sepeda motor pergi. Rapatkan aja tunjuknya. Naik sepeda motor pergi. Dah. Bolak-balik dia ni. Stop, tahan. R. Heri. Dah. Lanjut. Lapan itu ya? Adegan kelar. Pergi. Udah tambahkan aja. Udah, ini sudah pergi nih ya. Tanggal sudah pergi. Bulan. Sudah, berapa saat kemudian korban Muhammad Jupri Bangun alias Jupri Prangenangin datang lagi ke kedai kopi Cukup Bikin dengan mengendarai sepeda motor dan berhenti di depan kedai dengan posisi tetap berada di atas sepeda motor. Dekat kemari, dekat sini. Dan bertanya, ada kalian lihat Sandi? Dan dijawab oleh saksi Ebenezer Barus dengan mengatakan tidak ada bang. Kemudian korban Muhammad Jupri Bangun dan Jupri Prangenangin pergi lagi dengan menggunakan sepeda motor. Kemudian saksi Ebenezer Barus juga pergi dari kedai kopi tersebut dan berjalan kaki ke arah los. Udah, adegan 9. Udah. Ini. Udah. Belum lah. Makanya Biar sekaligus bisa diambil kok. Dari depan sana. Ya, keluar. Lagi ya. Dengan mengendarai sepeda motornya, kemudian memarkirkan. Setelah memarkirkan sepeda motor, kemudian korban Muhammad Jupri Bangun alias Jupri Prangenangin duduk di sebelah kanan lesehan arah masuk kedai kopi tersebut. Ini Bas. Bas. Ayo, 11. Saksi, ya? Oke? Sudah? Saksi Immanuel Peperta Sembiring berdiri dan duduk di dekat korban Muhammad Jupri Bangun alias Jupri Prangenangin sambil bermain handphone. Dan korban Muhammad Jupri Bangun alias Jupri Prangenangin bertanya kepada saksi Immanuel Peperta Sembiring, kapan kau pulang? Dan dijawab oleh saksi Immanuel Peperta Sembiring mengatakan semalam bang. Kemudian saksi Immanuel Peperta Sembiring kembali jongkok di depan api tersebut. Jongkok sana. Lagi.
posisi masih tetap duduk, korban Muhammad Jupri Bangun alias Jupri Prangenangin mengatakan, 12. foto ini ya, foto ini. Ngapain kau bicara sama dia itu? Nanti diperkosanya anakmu. Kemudian saksi Marata Ginting menjawab, iya bang. Dan dilanjutkan korban Muhammad Jupri Bangun alias Jupri Prangenangin dengan mengatakan, kalau markas Sinuraya itu kurang ajar semua. Dan saksi Marata Ginting menjawab kembali mengatakan, jangan kayak gitu bang. Yang salah lah salahkan. Enggak semua markas Sinuraya kayak gitu. Selanjutnya korban Muhammad Jupri Bangun alias Jupri Prangenangin menjawab kembali mengatakan, memang kurang ajar semua markas Sinuraya itu. Kemudian korban Muhammad Jupri Bangun alias Jupri Prangenangin pergi. Ngomongnya belum? Jaraknya gimana? Ya, lagi ngomong. Foto lagi ngomong apa tuh foto? Adegan 12. Lagi ngomong. Duduk. Standar. Kang, sama siapa dia ngomong? Biar hadap-hadapan gitu. Isi ngomong tadi di sini. Lepas tadi. Udah lepas itu. Udah? Udah. Sama siapa Cik tadi ngomong? Sama si Maranatha. Ya. Ngadep ke jauh, Kang. Mak. Udah pergi. Pergi kau. Tunggu, perginya. Masih 12 ya. Kang, nyetir kereta aja dia di sini. Udah pergi. Adegan. Mendengar perkataan korban Muhammad Jupri Bangun alias Jupri Prangenangin, tersangka Mauranta Sinuraya merasa tidak tenang dan malu. Sehingga tersangka Mauranta Sinuraya pergi dari kedai kopi dengan mengajak saksi Immanuel Pemerintah Sembiring dengan tujuan pulang ke rumah tersangka Roy Immanuel Sinuraya. Tinggi sih. Sangka sama saksi. Mana artinya? Mana Sama kalian rapat kalian duanya. Dari mana kalian lewat? Up. Nah, posisi dulu, Bang. udah. Oke. 14. Lanjut. Tidak berapa lama kemudian setelah kepergian pergi. Udah. Ya. Oke, kita kan udah dipoto. Tidak, ini masih pergi. Tidak berapa lama kemudian setelah kepergian tersangka Mauranta Sinuraya dan saksi Immanuel Pemerintah Sembiring tersebut, korban Muhammad Jupri Bangun alias Jupri Prangenangin datang lagi ke depan kedai kopi Jeruk Ginting dan duduk di lesehan tempat duduk semula. Tunggu. Oh, datang lagi. Sehingga yang berada di depan kedai kopi tersebut selain korban Muhammad Jupri Bangun dan Jupri Prangenangin ialah saksi Billy Beronta Sinuraya, saksi Marata Ginting dan saksi Prinsa Sembiring. Iya, ini 15 sekarang. 4 bisa didudukin. Iya, sekarang 15. Udah, foto. Mana? Ini posisi gini. Dah. Sama ini. Gimana kita bikin momen barang? Si itu sampai karena orang kesini di rumah. Ya. Apa sini itu bikin? Masa ke rumahnya? Iya, baik. Iya. Kan rumahnya di sini. Di sini aja lah, pegang foto. Soalnya mana sih? Hah?
Ulang kita apa? Nanti sudah tiba di rumah. 14. Ini masuk sini. Di mana rumahnya dia? Ini aja asik-asik kan ya. Geser dulu, geser. Ini masuk 15. Ini udah di rumah kalian ini. Adegan ke-15 itu, Bro. Ya. Adegan ke-15. Setelah tiba di dalam rumah oleh tersangka Moranta Sinuraya dan saksi Immanuel Sembiring bertemu dengan tersangka Roy Immanuel Sinuraya yang baru selesai mandi dan menonton TV, sedangkan sebilah pisau miliknya telah diselipkan di pinggang sebelah kiri karena hal tersebut sudah dilakukannya selama 5 hari yang tujuannya untuk menjaga diri karena merasa selalu diikuti oleh korban Muhammad Jupri Bangun alias Jupri Prangenangin terkait adanya permasalahan dengan adiknya bernama Neo Rivaldo Sinuraya yang melakukan percobaan cabul terhadap anak korban Muhammad Jupri Bangun alias Jupri Prangenangin. Mana pisau? Ya. Nampak ininya nih keluar. Posisi dulu kamu nonton TV? Iya. Duduklah. Mana posisimu apa? Ya. Kan ini cinta. Kamu apa? Belum posisi diri. Ada berapa cuman belum? Sudah? Kemudian tersangka Roy Immanuel Sinuraya menyapa dengan mengatakan, sudah pulang kalian dari Kedai? Dan dijawab oleh saksi Immanuel Pelbata Sembiring dengan mengatakan, sudah bang. 16. Sudah, sekarang kita terus lagi nanti. Adegan ke-17. 16. Adegan ke-17. Kemudian oleh tersangka Moranta Sinuraya berkata kepada saksi Immanuel Pelbata Sembiring. Yang ngomong, si Moranta sama Immanuel. Bilang sama abang itu yang dibilangnya di Kedai tadi. Setelah mengucapkan perkataan tersebut, tersangka Moranta Sinuraya pergi ke tempat tidur dan golek-golek di atas tempat tidur. Pergi, apa yang nampak? Apa yang di sini? Dengan 17. Kedang aja nak Endo. Iya, aja Endo. Sandra kamu tahu. Ya. Selanjutnya, saksi Immanuel Pelbata Sembiring menyampaikan adegan 18. Selanjutnya, saksi Immanuel Pelbata Sembiring menyampaikan ucapan korban Muhammad Jupri Bangun alias Jupri Prangenangin kepada tersangka Roy Immanuel Sinuraya. Dibilang Bang Jupri bangun tadi di kedai kopi, ngapain kau bicara sama dia itu? Nanti diperkosanya anakmu, dia bukan manusia, dia binatang. Hadap. Aja nanti apanya nih? Garingnya. Selanjutnya mendengar perkataan saksi Immanuel Pelbata Sembiring, poin 19. Oleh tersangka Roy Immanuel Sinuraya menjawab, oh nggak apa-apanya itu. Kemudian saksi Immanuel Pelbata Sembiring pergi kamar mandi mencuci tangan. Di kamar mandi kok. Ya. Pakai saja mantap. Ya, ini aja. Dia apa ini aja? Pada saat hendak pulang, oleh tersangka Roy Immanuel Sinuraya mengajak saksi Immanuel Pelbata Sembiring untuk pergi menemui korban Muhammad Jupri Bangun alias Jupri Prangenangin dengan mengatakan, ayo ke kedai kita biar kita bicarakan. Diri. Sama-sama diri. Ada, Bang. Ya. Sini nampak ya. Sini tuh. Ya, udah bawa dia tuh. Nampak kan misalnya apa di foto nanti. Ada kiri apa aja? Iya. Tunggu. Poin
1920, tersangka Roy Immanuel Sunaraya dan saksi Immanuel Papa Sembiring keluar dari dalam kedai rumah dan berjalan pergi ke arah kedai kopi. Juga berginting dengan posisi tersangka Roy Immanuel Sunaraya berjalan terlebih dahulu di depan. Di sana ya. Kan pasti simpangan situ. Mundur menyor tuh. Agar mundur dulu orang ini punya. Nah, sini ya. Ya, ini kan jalan karpet di atas. Ya. Ya. Belakang. Oke. Ya, dari simpang. Ya, jalan lah. Karena mendengar percakapan tersangka Roy Immanuel Sunaraya dan saksi Immanuel Papa Sembiring yang selanjutnya pergi keluar. Kemudian oleh tersangka Moranta Sunaraya juga ikut keluar dari dalam rumah dengan mengikuti dari belakang dengan jarak 10 meter. Buka aja nih, apa? Buka aja. Apanya? Buka maskernya itu. Gimana? Sini. Dia pun. Oh, yang itu aja. Kita fokus kali. Hah? Kurang depan, agak rapat aja depan, Bang. Terus. Lah. Setelah berada di persimpangan gang, saksi Immanuel Papa Sembiring berhenti dan melihat ke arah kedai kopi, sedangkan tersangka Moranta Sunaraya terus berjalan ke arah kedai kopi juga Ginting. Berjalan terus, kedua. Iya, ini tersangka Roy berjalan. Di depan. Ya. Setelah berada di depan kedai kopi, ini dia. Setelah foto dia kepergian dia tuh. Ah, gitu. Udah. Yuk. Cuma. Gitu aja. Tunggu. Setelah berada di depan kopi Ginting oleh tersangka Roy Immanuel Sunaraya melihat korban Muhammad Jufri bangun alias Jufri Prangenangin sedang duduk dengan posisi kedua kaki diluruskan ke depan. Sedangkan saksi Billy Guru Sunaraya alias Billy Sunaraya dan Marata Ginting berada di dekat api dan saksi Primsa Sembiring duduk di sudut lesehan. Mana? Rapat situ. Coba agak mantap dia, agak kesana kalian, agak apa? Karena sudah tidak apa nih, itu nanti namanya apa? Ben. Pada saat tersangka Roy Immanuel Sunaraya mendatangi korban Muhammad Jufri Bangun alias Jufri Prangenangin, oleh korban Muhammad Jufri Bangun alias Jufri Bangun langsung mencabut pisau dari pinggangnya dengan menggunakan tangan kanan. Dengan posisi masih tetap duduk, namun kaki sebelah kiri sudah turun ke lantai. Ya, 24. Tunggu. Nanti cabut pisau ya. Skenario siapa ini? Tunggu, masih cabut, tunggu. Apa? Melihat korban Muhammad Jufri Bangun alias Jufri Prangenangin memegang pisau, oleh tersangka Roy Immanuel Sunaraya langsung menangkap pergelangan tangan korban Jufri Bangun alias Jufri Prangenangin dan
Bahan. Siapa yang bilang gitu? Angkat tangan. Ya. Langsung menangkap tangan korban Bangun dan menekan ke arah dada kiri korban Muhammad Jibril Bangun dengan menggunakan tangan kiri tersangka Roy Immanuel Sinuraya. Sedangkan tangan kanan tersangka Roy Immanuel Sinuraya memegang pergelangan tangan kiri korban Muhammad Jibril Bangun dan menekannya ke arah perut korban Muhammad Jibril Bangun. Tersangka Moranta Sinuraya langsung datang mendekati korban Muhammad Jupri Bangun dan juru perangin dari arah sebelah kiri korban Muhammad Jupri. Dan berusaha mengambil pisau dari genggaman tangan kanan korban Muhammad Jupri Bangun dan Jupri Perangin Angin. Biar aja tibakan mereka. Biar dilaksanakan mereka. Masih media. Gimana kamu bikin? Saya ambil lah. Setagang kena dua nak. Iya. Mereng kerja lagi. Dah? Sudah. Baru. Kalau pisau berhasil, poin 27. Mau pindah tangan pisau. Pindah tangan pisau. Iya. Ini masih belum kan? Jangan alang pisaunya. Setelah pisau tersebut berhasil diambil oleh tersangka Moranta Sinuraya, kemudian tersangka Moranta Sinuraya langsung menikamkan pisau tersebut ke perut sebelah kiri korban Muhammad Jupri Bangun dan Jupri Perangin Angin. Yang mana masa itu posisi korban Muhammad Jupri Perangin Angin ditikam dengan posisi duduk tidak sehat. Setelah mendapat tikaman tersebut oleh korban Muhammad Jupri Bangun alias Jupri Perangin Angin, sontak langsung merontak dengan sekuat tenaga sambil langsung berdiri sehingga pegangan tersangka harus terlepas. Coba, pegang aja. Nah, gitu itu doang itu. Itu. Lepas. Lepas. Hidup. Berdiri. Situ udah pecah semua, Berdiri. Pak. Itu dicap pisau di situ. Tunggu. Tersangka Roy Immanuel Sinuraya dengan cepat langsung menikam pisau dan pinggangnya. Pasang pisau. Tersangka Roy Sinuraya mengambil pisau dan pinggangnya. Pegang. 29. 28 dulu ya. 28 yang berdiri, udah sama-sama berdiri semua. Masuk jam 9. Cabut pisau. No? Dan menusukkan ke arah perut korban Muhammad Jupri Bangun satu kali, ke arah dada satu kali dan Dulu. Perut sekali. Dada. Baru dada. kemudian Jangan korban halangi Muhammad pisaunya, Jupri Bang. Bangun berusaha menangkis dengan kedua tangannya. Kayak mana? Oh, gitu. Lengket Gini. Berarti gini dia posisinya. Hah? Iya. Gini posisinya kan? Ayo, gini. Jangan halangi tangannya. Secara bersamaan, sudah ada yang 30. Tersangka Roy Immanuel Sinuraya Moranta Sinuraya secara bersamaan menusukkan pisau ke arah tubuh korban Muhammad Jupri Bangun oleh Jupri Perangin Angin cara membayi kuda. Sehingga korban Muhammad Jupri Bangun dari Jupri Perangin tetap
dengan kedua tangannya. Sekali dua kalian nusuknya. Lengket pisaunya sekali dua. Kamu apa aja? Kamu satu bawah kita ya. Langsung ke mana? Langsung ke mana? Ya. Di sini Ki. Biar nampak saksi itu katanya. Ya, nanti kita perankan. Nanti kita perankan setelah ini selesai peran orang ini kan versi orang ini. Nanti setelah selesai versi orang ini versimu. Ya, jelas. Bapak posisinya gimana, Pak? Posisi dulu, coba rekam dulu. Saya mau minta sketnya semua, bukan ini. Kalau tusukannya masuk dalam perut semua, Pak. Iya, posisi asasi ini semua mau dinampakkan coba dulu. Secara 2-3 meter nggak ada yang dengar kan? Wes. Sudah, gini ya. Dua-dua yang nusuk. Lengan, sadar dikit saja dulu. Sebelah sini korban. Tengah aja. Kasih tengah aja. Iya gitu. Ini aja. Sudah? Sudah? Waktu terjadi penikaman tersebut, saksi Marata Ginting dan saksi Billy Sinoranya melihat. Kemudian berteriak mengatakan, jangan. Belum. Ya, belum lari ya. Ini 31 Mas ini. Iya. 31. Apakan aja. Korban Muhammad Zikri Banget akibat tusukan tersebut, korban Muhammad Zikri Banget ada cukup hangat terjatuh dengan posisi telungkup bersujud dengan kepala mengarah ke pintu rumah Zulkifli Ginting. Halo bang, aku lagi rekon bang. Bet. Siapa? Udah mungkin nanti aja bang. Ya bang ya? Iya. Pada saat itu tersangka Marata Sinoraya langsung menusuk punggung korban Muhammad Zikri Bangun alias Zikri Bangun berulang kali. Tunggu, jatuh dulu. Nomornya berapa? Sinoraya menghampiri Marata Sinoraya. Bapak Chelsea. Kita korban, kita kalah. Bapak Chelsea. Bidadari ke dalam taman bangku Bapak Chelsea. Aduh hiperkosa kamu kayak bodoh Bapak Chelsea. Aku datang. Kemudian saksi Billy Broto Sinoraya datang mengambil Marata Sinoraya dan langsung menarik pinggang tersangka Marata Sinoraya supaya tidak melakukan penikaman lagi. Saya mengatakan jangan bang.
Tarik pinggang ya. Akibat tusuk pisau ke arah punggung yang dilakukan tersangka Morantas Nuraya terhadap korban Muhammad Jufri Bangun dari Desa Angin-Angin, Bet. sehingga korban Muhammad Jufri Bangun dari Desa Angin-Angin membalikan tubuhnya miring ke kanan dan oleh tersangka Morantas Nuraya menusuk pisau ke arah leher sebelah kiri korban Muhammad Jufri Bangun dari sebanyak 2 kali. Kenapa lawyer? Kenapa lawyer? Capek banget. Semangat. Ikut sedih juga gini nih, Pak. Perbuatan tersangka Morantas Nuraya dan tersangka yang menikahi tubuh korban Muhammad Jufri Bangun alias Jufri Bangun juga disaksikan oleh Arsan Adigan Andi Pranatagi Sembiring. Mana Andi? Mana Arsan? Udah, posisi apa kau? Tentang Arsan, sini. Ya. Udah foto. Akibat perbuatan tersangka Morantas Nuraya dan tersangka Roy Mendelis Nuraya sehingga korban Muhammad Jufri Bangun alias Jufri Angin-Angin tergeletak di lantai dengan posisi terlentang tidak bergerak lagi. 36, benar. 36 ini. Udah jauh kan ini gimana ini? Apa yang ada ketahui itu yang disorot? Ya, apa yang ada ketahui? Kapan? Apa yang ada ketahui waktu itu? Mana betul satu ini? Pada saat itu tersangka Roy Mendelis Nuraya hendak menusuk bagian dada korban Muhammad Jufri Bangun alias Jufri Bangun. Mana Bapak? Kemudian perbuatan tidak terkata karena masyarakat telah ramai dan saksi Markus Ginting melempar kursi plastik ke arah tersangka Roy Mendelis Nuraya. Mantap. Enggak sama dengan BAP saya. Tidak. Ya, bagaimana sebenarnya? Katakan. Ya, coba. Saya datang dari sana. Ya. Ya. Ya, oke. Saya datang dari sana lari. Mantap dia. Saya langsung melihat. Ya. Ada serok di sini, pengangkat sampah. Oke. Pengangkat sampah. Ya. Serok. 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 Ini sapu, serok. Oke. Seandainya ini serok, Ya, ini serok ya, perumpamaan. begini. Ya. Pisaunya lebih panjang dari serok saya. Oke? Ya, serok. Saya lari ke sana, cari palu-palu. Mantap. Yang lebih besar, lebih panjang. Nah, terus. Oke. Dari sini lari terus ke sana, Oke. Ya. Terus. Mantap. bertemu dengan istri korban. Di sini. Ya. Nah, saya tidak menemukan, takutnya dia ikut masuk, dia jadi korban. Saya masuk. Ya. Oke. Terus. Orang. Ya. Saya pukul. Orang. Pukul. Oke, bikin. Oke. Saya pukul. Ya, pukul. Terus. Dia atret. Saya desak, saya pukul lagi. Ini udah ada patah 2 kali. Nah, Ini aja kita bikin ini adegan apanya nanti kita Iya, bikin aja. Apa ya? Mantap. Pukul. Ya. Pukul. kamu pukul belakang kereta narik. Oh, pas deh. Pas.
Enda serok na, pengangkat sampah na. Tangkainya dikasih. Tapi tanya-tanya ada nanti peranmu katanya. Nanti kena tanya. Healingnya bukan di sini, di sana. Mantap. Kalau dia di sini pasti saya kena. Ya. Pasti saya kena pukul. Ya, oke, baik. Mantap. Mitra Buana saya lihat di sini. Siapa? Mitra Buana. Ya. Lu kasih Lulingga di sini. Ya, Mitra Buana, ayo. Ini saksi yang melihat. Ke lapangan untuk mencocokkan ya. Tolong diberikan waktu kami bekerja, Bu. Udah mulai nampak. Udah mulai nampak. Oke. Oke. Sudah, foto. Apa nih berbuat sini? Di situ berdiri, di situ dia. Berdiri. Berdiri dia. Geser Bil. Pindah, pindah, Bil. Pindah. Pindah dulu. Pindah, ikuti. Ya. Dah. Dia nggak kena dipukul. Nggak kena dipukul. Ada. Kalau dua orang Oke. itu pasti kena pukul. Dah. Dah. Bikin. Kami situ ya, Mitra. Foto situ dia. Nah. Ya, lanjut. Karena lemparan serok ya, pukulan serok. Baik, ya. Tersangka Roy Iman Sinuraya terkejut dan terjatuh menimpa sepeda motor. Bagaimana kau selanjutnya? Ya, terus laksanakan. Ya, laksanakan sesuai dengan kejadian kemarin. Ya. Ya. Nggak ada, nggak ada. Hei! Baik. Kalau gini kami tidak bisa kerja, Bu. Ya, Saya mau tanya. kami tidak bisa kerja, Bu. Oke, ya. Ya, Setelah ini masih ada versi dari Oke. kami. Ada. Oke, lanjut saja. Oke. Udah mulai nampak. Saya ngasih tahu supaya. Iya, nggak usah. Bapak mau bersumpah dengan apa dengan saya sekarang? Itu jaksa. Maksud saya begini, Pak. Berbohong ada konsekuensi. Ya, Bapak juga ya. Iya, Tolong ya. Iya. Jangan gara-gara keterangan kalian bertabrakan. Kakek opung saya di sini menjadi raja terakhir. Masalah itu, Bapak. Itu karena sumpah. Bukan masalah Itu saya. Sekarang kita Itu saya. formilnya. Saya yang kakek saya di sini raja urung terakhir. Itu karena bersumpah. Nah, ayo saya silakan, terima silakan. Ya. sumpah. Saya di sini jangan Sekam gimana praktek? Jatuh. Kemudian sehingga tulisan milik tersangka Roy terjatuh dan tertinggal di lokasi kejadian. Tersangka Morantas Nuraya dan tersangka Roy Sinuraya melarikan diri. Yang mana pasal tersangka Morantas Nuraya lari. Lari kedua. Lari. Siapa dulu yang lari? Kamu dulu lari. Ah, sini mana kamu lari? Mana? Dari sini. Sini aja dulu, sini. Lari. Versi tersangka dari mana? Mana lari kau? Pisaunya aja tunjuk, Mas. Dari mana larinya? Dari mana? Dari sini ke sini? Lari sini lari ke mana? Larinya kayak mana? Larinya dari mana? Dari sini atau dari sini? Lari.
Sorry Bang ya. Kenapa mengambil korban? Ini aja bos. Gini. Tangan gini. Dulu ya. Kamu gini-gini ya. Tunggu. Posisi lari kau. Bapak posisi di mana? Gaya lari kau. Bapak posisi di mana? Pak Markus. Ini kalau dulu Pak dulu kan. Ya. Ya, lari dia kan? Pas ini. Oke, maju. Lari. Nah, kamu lempar. Ayo kan kita apa pisaumu? Kok lu? Nah. Nah. Terus, kau lari lagi. Ini belum benar. Dia masih masuk di sana. Ya, terus. Ini saksi. Hei. Ya, iya. Iya. Lah, ke depan saya. Sama saksi gitu. Nah. Lari mana? Nah, terus mana posisi lari? Ya, posisi lari. Sidak, kan tapi nggak kena sidak. Mana? Korban hidup lagi. Kemudian saksi Gideon Teguh, saksi Andi Meran Sembiring bersama masyarakat mengangkat korban Muhammad Jibri Bangun alias Jibri Pelengangi ke mobil untuk dibawa ke rumah sakit Kabanjahe. Namun setiba di rumah sakit Kabanjahe, oleh dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap korban menyatakan telah meninggal dunia. Ayo saksi yang mengangkat korban. Ayo. Bagaimana waktu itu mengangkat korban? Coba peragakan dulu, jangan diangkat dulu. Ya. Nah, bagaimana waktu itu menolong korban? Ayo. Nah. Ayo. Sudah? Aku bertanya. Oke. Ya. Demikian rekonstruksi sesuai dengan berita acara pemeriksaan ya terhadap perkara tindak pidana pembunuhan tersangka Roy Emmanuel Nuraya dan kawan-kawan. Ini akibat apa? Ditanya setelah berapa bulan kan? Masing-masing agak-agak gayanya sendiri. Untuk rekonstruksi yang kami lakukan, apakah para saksi yang hadir tadi ada yang perlu ditanyakan? Ayo silakan para saksi
Bapak, sebentar. Saksi. Sebentar ya, Pak. Pak, tolong saya, Pak. Siap, siap, siap. Bahasa Bahasa Indonesia. Jangan bahasa Karo. Yang nampak itu Silakan. Yang kami lihat, yang kami lihat bagaimana? Ya, jelaskan bagaimana yang kamu lihat. Bahasa Karo, silakan. Ya. Kang Heru. Bahasa Indonesia. Siapa? Roy, ya. Catat. Kami penuh, Pak. Semakin habis soal. Putar itu dulu. Putar. Berarti nggak ada itu, Iya. Pak. Yang untuk dari kami. Ada. Tunggu. Tunggu dulu, Pak. Tunggu. Satu-satu. Ya, Ini pajak. satu-satu dulu. Tunggu dulu, Pak. Tunggu. Ya, supaya Pak Jaksa kita bisa mengikuti. Pernah saya sekali. Ya. Langsung tuh. Peragakan buat tersangka. Mana? Gini, Pak, kalau misalnya dia perlu pakai bahasa Karo, maksudku setiap dia ngomong diterjemahkan, Bang. Kami agak bingung, Iya, Bang. iya betul. Ya, nggak apa-apa kalau bahasa Karo tapi diterjemahkan, Bang. Ini ya. Pertama datang. Mana pertama datang? Di mana kamu lihat? Siapa tersangka? Kau di mana lihat? Aku di sini. Posisi blok. di sini. Sini Abang Maranatha ini. Ini pilih. Ya. Roy datang. Enggak ada ngomong-ngomong lagi. Oke, Tikam. Udah? Yang kamu lakukan pada saat terjadi penikaman pertama kali ngapain? Cuma kaget aja. Kaget aja. Iya, enggak. Penikaman kedua kamu ngapain? Melihat kemari. Hah? Melihat kemari. Penikaman ketiga kamu ngapain? Dia tersungkur kamu ngapain? Korban tersungkur kamu ngapain? Orang nggak berani dekat, udah dua dia situ pegang pisau. Kalian berapa orang di sini? Hah? Orang saksinya berapa orang di sini? Sini, Ah, kami tiga. Sini kami. si tersangka Sini. udah. Saya nanya nih ya, saya nggak ada mengarahkan ya, saya nanya ya. Udah. Pada saat si Roy datang, siapa satu lagi ya? Moranta. Roy sama Moranta. Iya, Moranta di mana? Jauh jaraknya? Siapa yang luar menikam? Roy luar menikam. Oke, nikaman pertama. Oke. Apa yang kalian lakukan? Kami masih apa? Masih kaget aja gitu. Si kaget. Iya. Oke, nikaman kedua. Masih ada perlawanan korban dari di sana. Oke. Di lagi lagi. Oke, kemudian Lagi. kalian masih tetap di posisi? Enggak. Kami Gimana? udah mau ngambil apa-apa enggak tahu lagi. Apa-apa nggak Udah enggak sadar lagi. Kenapa panik? Paniknya? Iya, panik? Oke, lu lah. Iya, panik. Oke. Sadar pingsan. Panik. Dia. Dia ngasih kuncinya, Bang. Dari sini. Udah. Terus yang paling perlu, Periksa di mana? Pada saat ini kejadian? Pada saat si Roy datang kamu nggak dengar apa-apa? Tikaman pertama kamu dengar? Bentar ya, Bang. Kan ini keterangannya berbeda. Kalian lihat juga kan? Si korban bawa pisau atau enggak? Kalian lihat. Itu paling perlu itu. Itu paling fatal. Nggak lihat. Memang nggak lihat ya. Kalian datang dari sebelah kanan. Korban katanya megang pisau di sebelah mana? Sebelah kanan. Sebelah kanan. Tangan kanan. Iya. Tangan kanan. Kalian posisi dari kanan loh. Sini. Mana pisau si korban? Mana bisa. Up. Dia, apa? Cita. Masih pisau korban. Itu pisau korban. Kalau dia apa dipinggang atau di mana? Enggak, pisau udah dipegang. Nah, pisau udah dipegang. Yang biasa. Gimana? Oh, tidak ada. Berarti tidak ada. Nggak ada ya, Tidak ada. keterangan kalian nggak ada korban bawa pisau ya? Ah, tidak ada. Korban bawa pisau, Ya. oke. Oke, catat. Yang pas. Di Iya, gitu iya. tangannya. Memang tidak ada. Pada Iya, saat iya. ini,
Tersangka Bukan, datang. tidak ada, memang tidak ada katanya. Tersangka Iya. Roy datang. Si tersangka memegang pisau. Dua-duanya lihat dia. Yang dilihat dia kamu lihat tersangka dua-dua megang pisau. Iya, Si itu. Roy megang pisau sendiri, merantah, Memegang pisau. Dan langsung di kami lihat dia. nggak ada cakap-cakap langsung. Kalau masih debat dia kan masih bisa nih kami apa enggak nyaman. Iya. Sebelumnya kan gimana? Udah di kamar keberapa berarti? Dari awal kau hadir di sini, dari awal di sini. Di awal di mana? Sama dia. Ya, setelah mana kamu? Ya. Ada yang mau tambahkan saksi yang lain? Ada dari Persika. Keterangan kami kan bukan begitu. Apa yang Bapak ketahui, katakan aja. Nah, tapi katanya ada dari kami. Itu kan dari pelaku itu. Kan nanti dia kasih kesempatan. Ada lagi saksi yang mau dia bertanya atau Maksud saya bukan begitu. Ini kan udah selesai. Bapak bilang keberatan dengan adegan ini. ya, Bahwa versi adegan Bapak ada. ya, Itu Pak. Bapak bilang gitu ya Pak ya. ya gitu. Katanya tadi kan bukan begitu, Pak. Ini Setelah kan tadi Ini beda-beda, beda adegan, beda yang bilang, beda yang di adegan. Ya, bagaimana versi Bapak nanti dibuat adegannya. pas nih, nggak apa. Apa yang dipegang si korban? Enggak, berkita keterangan aja versi dia. Iya. Ayo, kita apakan? Punya apa? Ayo, mari. Berjelas. Cepat dia. Ya, buat mitra. Orang ini aja.